Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita adalah reaksi gelap atau siklus Calvin. Ibu berharap kalian tetap semangat walaupun kita belajar biologi secara daring. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, reaksi gelap disebut juga dengan reaksi siklus Calvin-Benson karena memang penemunya adalah penemu siklus ini adalah Mr. Calvin dan Mr. Benson, dua orang yang berbeda menemukan satu hal yang sama. Nah, apa itu reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Bukan berarti reaksi ini terjadi saat gelap atau saat tidak ada matahari. Nah, reaksi gelap terjadi karena adanya energi berupa ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Jadi reaksi gelap itu adalah lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak akan terjadi tanpa didahului oleh reaksi terang. Baiklah, sekarang kita mau melihat di mana terjadinya reaksi gelap. Ya, reaksi gelap itu terjadi di stroma atau bagian matriks dari kloroplas. Sementara reaksi terang terjadi di grana. Nah, apa yang dibutuhkan pada reaksi gelap? Yang pertama adalah CO2. Kalau kita lihat pada gambar ini, CO2 ini dia. Dibutuhkan CO2. CO2 yang dibutuhkan ini adalah CO2 yang masuk dari udara melalui stomata daun. Yang kedua yang dibutuhkan adalah ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini diperoleh dari reaksi terang. Nah, pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang reaksi terang dan sudah ada videonya. Tentu kalian dapat mengulang kembali reaksi terang lalu dilanjutkan dengan menonton video ini sehingga pengetahuan kalian semakin sempurna. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita. Nah, bagaimana sih proses reaksi gelap? Ya kan, atau reaksi atau siklus Calvin-Benson ini? Nah, ada 3 tahap yang terjadi dalam reaksi gelap. Yang pertama namanya fiksasi CO2 atau pengikatan CO2 oleh RUBP, senyawa RUBP. Ini dia ya. Di sini ada senyawa RUBP. RUBP itu adalah ribulosa bifosfat. Ya kan? Nah, itu di sini ketika nanti CO2 mengikat RUBP, itulah yang disebut dengan fiksasi CO2. Tahap kedua adalah namanya reduksi. Ya, reduksi itu artinya asam fosfogliserat atau 3 asam fosfogliserat direduksi menjadi PgAl. Ini dia. Jadi sebentar ya. Tadi waktu difiksasi CO2, atau pengikatan CO2 oleh RUBP, maka dia nanti akan terbentuk di sini. Yang ini dia terbentuk namanya PGA. PGA itu adalah fosfogliserat atau kata lainnya adalah 3 asam fosfogliserat. Nah, itu difiksasi CO2. Kemudian tahap selanjutnya adalah reduksi, yaitu asam fosfogliserat ini yang terbentuk ini nanti akan direduksi menjadi ini PgAl. PgAl adalah fosfoglyceraldehyde atau 1,3 bifosfogliserat. Nah, tahap ketiga adalah yang disebut dengan tahap regenerasi, yaitu PgAl ini akan diregenerasi menjadi RUBP kembali. Ini dia, kembali lagi ke awal. Itulah yang disebut dengan regenerasi. Kenapa dia harus kembali? Agar dapat memfiksasi kembali CO2 untuk proses selanjutnya. Tapi sebagian nanti PgAl itu tidak diregenerasi. Nah, kalau kita lihat gambar ini, jumlah akhir di sini kan 12 PgAl, tapi nanti yang diregenerasi itu hanya 10. 2 lagi kemana? 2 lagi membentuk glukosa sebagai hasil akhir dari
proses fotosintesis. Itu secara garis besar. Sekarang Ibu akan menjelaskan reaksi gelap ini secara lebih detail. Mari kita lihat ya sama-sama anak Ibu. Oke, ini slide-nya sudah Ibu perbesar supaya kalian dapat melihat huruf dan tulisannya secara lebih jelas ya. Nah, kita lihat di sini. Reaksi gelap ini adalah lanjutan dari reaksi terang yang terjadi di gerhana, ya kan? Nah, hasil dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH, ini dia. Nah, ATP dan NADPH ini diperlukan untuk melakukan reaksi gelap. Nah, bagaimana awal terjadinya reaksi gelap? Kita lihat ya. Nah, awal dari reaksi gelap ini dimulai dari RuBP berikatan dengan CO2. Itulah yang disebut dengan fiksasi CO2. Nah, di sini kita lihat RuBP. RuBP adalah ribulosa bifosfat yang mempunyai atom C sama dengan 5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, RuBP-nya ada 6. Maka RuBP pun harus berikatan dengan 6 CO2 supaya masing-masing RuBP mendapat 1 CO2. Kalau kita lihat jumlahnya berarti di sini 5 ditambah masing-masing 1, maka terbentuklah 6 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah molekul di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 6, 30. 30 ditambah atom C dari CO2 ada 6, berarti jumlahnya ada 36. Berarti nanti di sini sudah ada 36 buah atom C. Nah, atom C ini bersifat labil ya. Nah, di sini dia masing-masing berikatan dengan ada di sini fosfat, ada fosfat berarti ribulosa bifosfat. Nah, ini ya, ribulosa bifosfat berarti dia mempunyai fosfat ada 2 ya. Oke. Fosfatnya berikatan di atom nomor 1 dan di nomor 6. Nah, tadi di sini jumlahnya 36 ya. Kenapa 36? Karena di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. 5 kan atom C-nya kali 6, 30. Tambah 6 dari CO2, C dari CO2, 36. Ini ada 36 di sini. Nah, ini ikatannya labil sehingga dia terpecah menjadi 2. Ini dia 1, 2, 3. Jadi masing-masing jadi 3 atom C. Nah, kalau 3 atom C-nya tadi jumlahnya 36, maka atom C yang 3 ini dia harus ada 12. Karena 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, masing-masing di atom C-nya ini karena 3, itu namanya menjadi fosfogliserat. Ya, atau asam 3 asam fosfogliserat karena 3 buah atom C-nya ya, 3 asam fosfogliserat. Nah, masing-masing memiliki 1 fosfat, kan gitu. Oke, nah berarti jumlahnya di sini 12. Tahu anak Ibu kan dari mana 12 kan? Oke, sekali lagi saya Ibu jelaskan dari mana angka 12 ini adalah dari RuBP ini atom C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena ada 6 RuBP-nya, 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian berikatan dengan 6 CO2. Berarti atom C di sini ada 6. 30 tambah 6, 36. Di sini harusnya ada 36. Ya, 36 atom C. Ya. Nah, kemudian tetapi kalau yang dia atom C-nya sama dengan 6 berarti ada 6 ya kan? 6 kali 6 kan 36. Yang seperti ini bentuknya harusnya ada 6. Tapi kita gambarkan 1 aja di sini. Nah, berarti di sini ada 6. Kemudian ini terpecah. Karena labil ya, dia terpecah menjadi masing-masing atom C-nya cuma 3. Berarti ada 6 dibagi 2. Berarti ada 12 kan? Iya. Oke, itu ya, paham ya sampai di sini kenapa dia 12 ya. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya adalah tahap reduksi ya.
Reduksi artinya bahwa fosfogliserol ini nanti akan direduksi menjadi fosfogliseraldehid. Tadi di sini 3 asam fosfogliserat, maka kalau fosfogliseraldehid itu adalah 1,3 bifosfogliserat, itu nama lainnya. Nah, itulah reduksi. Nah, sekarang kita lihat di reduksi ini. Di sini 12 ATP diubah menjadi 12 ADP. Dan sebaliknya, 12 ADP akan diubah menjadi 12 ATP. Jadi ATP ini adalah ATP yang berasal dari reaksi terang. Ya, 12 ATP dipakai sehingga menjadi 12 ADP. Kemudian nanti terbentuk lagi ATP, begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini juga digunakan NADPH. 12 NADPH ini akan diubah menjadi 12 NADP+. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi sekali lagi tahap reduksi bahwa 12 PGA akan diubah menjadi atau direduksi menjadi 12 PGAL yang masing-masing masih mempunyai atom C sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke tahap regenerasi, yaitu 12 PGAL ini akan diregenerasi menjadi RUBP. Nah, yang diregenerasi itu sebanyak 10 buah. 10 buah PGAL yang masing-masing punya atom C sama dengan 3 itu diregenerasi menjadi RUBP. Lalu 2 lagi itu akan membentuk molekul glukosa. Kenapa harus 2 PGAL membentuk glukosa? Karena kalau 2 PGAL itu kan artinya dia mempunyai 6 atom C. Nah, 1 glukosa itu kan atom C-nya sama dengan 6. Jadi cocok ya, 2 PGAL itu dipakai untuk membentuk glukosa. Karena hasil akhir dari fotosintesis kan terbentuknya glukosa. Inilah dia. Yang 2 PGAL ini membentuk glukosa. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan yang ini dulu, jalur yang ini. Nah, 12 PGAL tadi kan terregenerasi ya, 10-nya untuk membentuk RUBP. Ini 10. Jadi atom C-nya 3. Berarti 10 kali 3 ada 30. Kita naik ke sini 30. Nah, tadi di awal kan 30 juga di sini. Yaitu dari 6 kali 5, 30. Jadi sesuai. Jadi dia bisa lagi membuat siklus ini. Nah, begitulah seterusnya. Itulah yang disebut dengan reaksi terang ya. Reaksi terang berarti pengikatan 6 RUBP ditambah 6 CO2 menjadi 12 PGA, di mana di sini dibantu oleh enzim Rubisco ya. Ini enzim Rubisco ini sering juga ditanya dalam ujian-ujian. Apa itu enzim Rubisco? Berarti enzim yang membantu proses pembentukan PGA dari pengikatan RUBP dengan CO2. Oke. Nah, setelah terbentuk 12 PGA, maka direduksilah ini menjadi 12 PGAL. Lalu ini akan diregenerasi, 10 kembali ke RUBP, 2 membentuk glukosa. Semoga apa yang Ibu terangkan ini paham ya. Nanti kalau anak Ibu kurang paham, boleh diulang-ulang lagi videonya. Kemudian boleh bertanya ke Ibu ya nak ya. Oke, selanjutnya ini ada Ibu singkat tahapan dalam siklus Calvin-Benson. Tetapi menurut Ibu, apa yang Ibu jelaskan tadi secara siklus itu pasti lebih mudah dimengerti. Nah, ada evaluasi, kamu kerjakan ya. Kemudian ada 3 soal ini, silakan dikerjakan. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih ya anak Ibu sudah belajar bersama Ibu Bunga. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kamu pahami dan menambah pengetahuanmu. Oke. Nah, tetap semangat dalam pembelajaran walaupun daring. Semoga kita selalu sehat-sehat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat buat anak Ibu semuanya.